Kita semua saat memegang gunting pangkas merasa seperti seorang seniman yang mampu memberikan bentuk ideal pada tanaman di kebun. Tapi, bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa satu gerakan yang salah bisa mengubah pohon sehat Anda menjadi sumber masalah bertahun-tahun ke depan? Hari ini, kita tidak akan membahas bagaimana cara yang benar. Kita akan berbicara tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Kita akan mengupas tuntas kesalahan-kesalahan paling umum dan berbahaya saat memangkas tanaman di kebun. Dan saya janji, setelah menonton video ini, Anda akan melihat alat-alat pangkas Anda dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Sebagai permulaan, mari kita pahami mengapa kita sebenarnya memegang gergaji dan gunting pangkas. Ini bukan hanya sekadar merapikan untuk estetika. Pemangkasan adalah operasi bedah bagi tanaman. Ini diperlukan untuk kesehatan, pembentukan tajuk, dan untuk hasil panen yang melimpah. Dan seperti halnya seorang ahli bedah, prinsip utama bagi seorang pekebun adalah jangan merusak. Namun, sayangnya kita sering merusak, bahkan tanpa menyadarinya. Nah, kesalahan fatal pertama yang bahkan sering dilakukan oleh pekebun berpengalaman sekalipun adalah memangkas tanaman pada waktu yang tidak tepat. Bayangkan saja, di awal musim semi, saat mentari mulai terasa hangat, tangan rasanya gatal ingin segera mengambil gunting pangkas. Tampaknya ini waktu yang ideal untuk merapikan taman setelah istirahat musim dingin. Namun, justru disinilah letak bahaya utamanya. Di awal musim semi, saat pohon baru saja terbangun dari tidur panjangnya, getah-getah mulai bergerak aktif. Luka bekas pangkasan di periode ini pada dasarnya adalah luka terbuka, tempat cairan kehidupan yang berharga mengalir keluar. Namun, yang paling menakutkan adalah potensi embun beku atau penurunan suhu ekstrem yang seringkali tak terduga. Apa yang terjadi saat suhu malam hari turun drastis, bahkan hingga di bawah titik beku? Kelembapan di jaringan pangkasan yang segar dan terbuka akan membeku. Es, seperti yang kita tahu, mengembang dan secara harfiah merobek sel-sel tanaman yang lembut dari dalam. Pagi harinya, Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi bagi pohon, ini adalah trauma yang sangat serius. Jaringan yang rusak akan mati, menghitam, dan menjadi pintu gerbang sempurna bagi berbagai jamur dan bakteri. Alih-alih menyembuhkan lukanya, pohon justru mengalami nekrosis dan menjadi sarang infeksi. Oleh karena itu, jangan terburu-buru. Lebih baik menunggu sampai ancaman suhu dingin ekstrim benar-benar berlalu, dan baru kemudian memulai potong rambut musim semi Anda. Kesalahan selanjutnya yang sering terjadi adalah apa yang saya namakan sindrom penata rambut maksimalis. Tahu kan, itu loh, saat kita terbawa suasana dan maunya semua sempurna. Dahan ini kok rasanya berlebihan, yang itu tumbuhnya salah arah, nah yang itu lagi merusak simetri keseluruhan. Dan benar saja, setengah jam kemudian, Anda terkejut melihat pohon Anda tinggal kerangka telanjang, dengan tumpukan dahan di bawahnya. Tampaknya Anda merasa sudah berbuat baik, merapikan tajuk, memberi ruang agar cahaya masuk. Padahal sebenarnya, Anda justru membuat pohon itu mengalami syok yang sangat berat. Setiap tanaman memiliki keseimbangan yang sangat penting antara sistem perakaran dan bagian atasnya. Daun adalah pabrik penghasil nutrisi. Saat Anda memangkas lebih dari sepertiga tajuk dalam satu waktu, Anda sama saja mencabut panel surya dan cadangan energi pohon tersebut. Lalu, bagaimana reaksi tanaman terhadap agresi seperti itu? Pohon akan menganggapnya sebagai ancaman mematikan dan segera mengaktifkan mode bertahan hidup. Seluruh energinya tidak lagi difokuskan pada pembentukan kuncup bunga atau hasil panen, melainkan pada pertumbuhan darurat masa hijau baru. Sebagai hasilnya, Anda akan melihat pertumbuhan tunas-tunas air yang lemah, tipis, dan tumbuh vertikal secara eksplosif. Tunas-tunas ini tidak menghasilkan buah, justru semakin merimbunkan tajuk dan menyedot habis sari-sari makanan dari pohon. Pada akhirnya, alih-alih manfaat, Anda justru mendapatkan pohon yang lemah, sakit, dengan tajuk yang tidak beraturan. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik pepatah ini. Sedikit tapi berkualitas itu lebih baik. Sebarkan kegiatan pemangkasan berat ini ke beberapa musim tanam. Nah, sekarang mari kita bahas tentang asisten utama Anda, alat-alat. Seringkali kita menyalahkan cuaca, penyakit, atau hama. Namun tanpa kita sadari, musuh utama taman kita justru bisa jadi berada tepat di kotak perkakas. Saya sedang membicarakan tentang gunting pangkas yang tumpul. Bayangkan Anda mencoba memotong roti segar dengan pisau tumpul. Apa yang terjadi? Potongan yang tidak rapi, bahkan remuk.
Hal yang sama pula terjadi pada dahan pohon yang masih hidup. Gunting pangkas yang tumpul tidak memotong, melainkan menekan, meremukkan, dan bahkan merobek-robek jaringan tumbuhan yang lembut. Alih-alih mendapatkan potongan yang rapi dan halus yang cepat sembuh, Anda justru akan mendapatkan luka sobek dengan tepi yang compang-camping dan hancur. Potongan seperti ini adalah malapetaka bagi tanaman. Pertama, tanaman akan menghabiskan energi dan waktu yang sangat besar untuk mencoba menyembuhkan luka yang rumit seperti itu. Kedua, jaringan yang remuk dan rusak akan segera mati. Dan bahan organik yang mati dan lembab ini menjadi sarang yang ideal bagi jamur dan bakteri patogen. Pada dasarnya, Anda secara tidak langsung menciptakan inkubator ideal untuk penyakit tepat pada tubuh pohon. Alat yang tajam bukanlah sekadar keinginan, melainkan aturan dasar dalam teknik pemangkasan. Potongan yang bersih dan rapi adalah kunci untuk penyembuhan yang cepat dan kesehatan tanaman Anda. Berbicara tentang peralatan, mari kita kembangkan analogi medis. Bayangkan seorang dokter bedah. Setelah selesai mengoperasi pasien yang terinfeksi, dia langsung pergi ke ruang operasi lain dan mulai menyayat orang sehat dengan pisau bedah yang sama. Mengerikan, bukan? Seperti adegan film horor. Tapi, tanpa sadar inilah yang sering kita lakukan di kebun setiap hari. Ini tentang menggunakan alat yang kotor dan tidak disterilkan. Getah tanaman yang sakit, spora jamur yang tak terlihat, bakteri, semuanya menempel di bilah gunting pangkas atau gergaji Anda. Lalu Anda beralih ke semak atau pohon tetangga yang sehat. Anda membuat satu sayatan saja. Dan selesai. Dengan tangan Anda sendiri, Anda baru saja menyebarkan infeksi. Anda secara tidak langsung menjadi penyebar penyakit di kebun Anda sendiri. Ini sangat berbahaya, terutama saat memangkas pohon apel tua yang mungkin terkena kanker bakteri atau mawar yang rentan terhadap penyakit jamur. Solusinya sangat sederhana, bahkan terkesan konyol, tapi entah kenapa sering terlupakan. Setelah selesai memangkas setiap tanaman, terutama jika ada kecurigaan penyakit, bersihkan bilah alat Anda dengan disinfektan. Bisa alkohol, klorheksidin, atau antiseptik khusus kebun. Ini bukan paranoid, melainkan aturan dasar kebersihan untuk kebun Anda. Mari kita beralih ke satu lagi kesalahan klasik yang mungkin sering Anda jumpai di kebun-kebun lama. Ini adalah praktik meninggalkan apa yang disebut puntung cabang. Ketika seorang tukang kebun memangkas cabang, mereka sering takut merusak batang utama dan akhirnya meninggalkan sedikit puntung yang menonjol. Ini seperti monumen bagi cabang yang telah dipotong. Sekilas, ini tampak aman karena kita tidak menyentuh batang utama pohon. Namun sebenarnya, ini adalah salah satu kesalahan paling merugikan. Mari kita pahami mengapa praktik ini sangat buruk. Di pangkal setiap cabang, terdapat penebalan melingkar khusus yang sering disebut kerah cabang. Di sanalah terkandung sel-sel yang mampu membentuk kalus, yaitu jaringan tumbuhan yang, seperti kulit kita, berfungsi untuk menutup luka. Ketika Anda meninggalkan puntung cabang, Anda membuat potongan yang terlalu jauh dari kerah cabang ini. Akibatnya, pohon tidak dapat menjangkau luka tersebut untuk menyembuhkannya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Puntung cabang yang dibiarkan tanpa pasokan nutrisi ini akan mulai mati perlahan. Ia mengering dan kayunya mulai membusuk. Dan potongan kayu yang mati serta membusuk ini menjadi rumah dan sumber makanan yang ideal bagi jamur dan hama. Awalnya mereka akan bersarang di puntung tersebut, lalu seolah menggunakan jembatan, mereka berpindah ke bagian kayu yang sehat pada batang utama. Puntung cabang ini berfungsi seperti sumbu yang memicu pembusukan, dan secara perlahan, namun pasti, menyebarkannya ke inti pohon Anda. Namun, ada juga ekstrim lain yang sama berbahayanya dengan menyisakan tunggul, yaitu pemotongan rata dengan batang. Tergerak oleh keinginan untuk membuatnya sebersih dan semulus mungkin, tukang kebun memotong cabang hingga rata dengan batang utama, tidak menyisakan jejak keberadaannya sama sekali. Sekilas, ini terlihat sempurna. Batang mulus, tidak ada yang menonjol. Namun dari sudut pandang biologi pohon, ini adalah tindakan yang kejam. Seperti yang sudah saya jelaskan, di pangkal cabang ada bagian yang menebal menyerupai cincin pada kulit batang. Ini bukan sekadar penebalan biasa, melainkan organ vital pohon. Di sanalah terkonsentrasi sel-sel yang bertanggung jawab untuk penyembuhan. Bisa dibilang ini adalah kotak P3K dan bahan bangunan dalam satu paket. Dengan memotong rata dengan batang, Anda sepenuhnya menghilangkan cincin penebalan ini. Anda merampas kemampuan alami pohon untuk menyembuhkan diri.
Akibatnya terciptalah luka besar berbentuk tidak alami yang sangat sulit bagi pohon untuk menutupnya. Luka ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh, jika memang bisa sembuh sama sekali. Dan selama itu luka tersebut akan menjadi gerbang terbuka bagi infeksi. Pemotongan yang benar dilakukan tepat di luar cincin penebalan tersebut, tanpa merusaknya. Potongan itu seharusnya terlihat seperti kelanjutan garis batang, tetapi tidak memotong ke dalam batang. Ingat, tugas Anda adalah membantu pohon, bukan membuatnya terlihat cantik dengan mengorbankan kesehatannya. Mari kita bicara tentang geometri. Ya, Anda tidak salah dengar, bahkan geometri pun penting saat memangkas tanaman. Pernahkah Anda memikirkan, pada sudut berapa Anda memotong dahan atau ranting? Kebanyakan dari kita melakukannya secara naluriah, tanpa memikirkannya secara serius. Padahal ini fatal. Sudut potongan yang salah bisa menimbulkan masalah serius bagi tanaman Anda. Kesalahan paling umum adalah potongan horizontal yang sejajar dengan tanah. Mengapa ini buruk? Bayangkan saja atap rumah yang datar saat hujan. Air akan menggenang dan membentuk kolam. Hal yang sama terjadi pada potongan dahan yang mendatar. Tetesan hujan, embun, kabut, semua kelembapan akan berkumpul di permukaan ini. Dan kayu yang basah serta terluka adalah lingkungan yang sempurna bagi bakteri pembusuk dan spora jamur untuk berkembang biak. Intinya, Anda sedang menciptakan rawa kecil di pohon Anda, yang tidak pernah kering dan terus-menerus menyuburkan infeksi. Potongan yang benar harus selalu dibuat miring, sekitar 45 derajat. Arahnya harus menjauh dari tunas, sehingga air bisa mengalir ke samping, bukan mengumpul di atasnya. Atap miring semacam ini akan cepat kering setelah hujan, tidak memberikan kesempatan bagi patogen untuk menetap dan memulai pekerjaan merusaknya. Ini mungkin terlihat sepele, tapi dari hal-hal kecil seperti inilah kesehatan taman Anda terbentuk dan terpelihara. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi tindakan yang akan kita bahas sekarang bisa disebut sebagai bentuk perusakan atau bahkan vandalisme terhadap tanaman. Metode ini dikenal dengan nama topping, atau yang sering disebut masyarakat awam sebagai pemangkasan sampai tersisa tiang. Anda pasti pernah melihat pohon-pohon seperti ini. Batang tinggi yang gundul, semua cabang besarnya dipangkas habis. Lalu di bagian puncaknya tumbuh kumpulan ranting-ranting tipis dan lemah, mirip sapu lidi. Jujur saja, pemandangan ini sangat tidak enak dipandang. Seringkali metode ini dilakukan ketika pohon sudah terlalu besar dan mengganggu kabel listrik atau membuat area terlalu teduh. Orang-orang berpikir bahwa dengan cara ini, mereka akan menyelesaikan masalah secara tuntas dan untuk jangka panjang. Padahal sebenarnya mereka sedang menjatuhkan hukuman mati pada pohon itu, yang akan dieksekusi secara perlahan dan menyakitkan. Topping adalah stres yang luar biasa bagi pohon. Pohon kehilangan hampir seluruh masa daunnya dan harus mengerahkan semua energinya untuk bertahan hidup. Dalam kondisi panik, pohon akan mulai menumbuhkan banyak tunas lemah yang tumbuh vertikal dari mata tunas yang dorman. Tunas-tunas ini sangat rapuh, menempel pada batang utama tidak sekuat cabang alami, dan mudah patah saat angin kencang atau tertimpa beban berat. Selain itu, luka-luka besar akibat pemotongan hampir tidak pernah sembuh. Luka-luka itu akan mulai membusuk, dan pembusukan ini perlahan akan meresap ke inti batang, membuatnya rapuh dan keropos. Beberapa tahun kemudian, pohon yang diremajakan seperti ini akan berubah menjadi puing berbahaya yang rawan tumbang. Sekarang, mari kita alihkan perhatian pada penghuni taman yang paling kecil, pohon-pohon dan bibit muda yang baru ditanam. Saat melihat bibit pohon mungil yang baru saja Anda tanam, seringkali timbul keinginan kuat untuk segera membentuknya. Misalnya, memangkas cabang-cabang bawah agar batangnya lebih tinggi, atau memotong pucuknya agar percabangannya lebih rimbun. Kita memperlakukannya seolah-olah ia adalah sebongkah tanah liat yang bisa kita bentuk menjadi wujud sempurna sesuai keinginan kita. Namun, pendekatan semacam ini sangat keliru. Pada 1 atau 2 tahun pertama setelah ditanam, tugas utama bibit pohon muda bukanlah membentuk tajuk yang indah, melainkan berakar kuat dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia perlu membangun sistem perakaran yang kokoh untuk menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan. Untuk itu, ia sangat membutuhkan energi. Dan seperti yang kita tahu, energi diproduksi oleh daun. Setiap ranting dan setiap helai daun pada bibit muda adalah pabrik kecilnya yang bekerja untuk kelangsungan hidup keseluruhan tanaman. Dengan memangkas terlalu banyak cabang di tahun pertama, Anda sama saja mematikan pabrik-pabrik penting ini. Anda akan menghilangkan kekuatan vital dari tanaman yang sudah lemah karena proses pemindahan atau penanaman. Pertumbuhannya akan melambat dan tanaman pun menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit dan hama.
Berikan ia waktu, biarkan ia tumbuh kuat dan mapan. Pada tahun pertama, cukup lakukan pemangkasan sanitasi saja, yaitu membuang cabang atau ranting yang patah selama proses pengiriman atau penanaman. Untuk pemangkasan pembentukan yang sebenarnya, tunda hingga setidaknya 1 atau bahkan 2 tahun kemudian. Kesalahan berikutnya begitu jelas sehingga seringkali kita abaikan. Kesalahan ini adalah mengabaikan masalah yang sudah jelas di depan mata. Saat kita berjalan di taman, memeriksa pohon-pohon kita sering melihat ada dahan yang sudah kering sepenuhnya. Dahan ini retak setelah diterpa angin kencang, dan di dahan itu jelas terlihat tanda-tanda penyakit, seperti benjolan atau bercak. Lalu, apa yang kita lakukan? Kebanyakan kita tidak melakukan apa-apa. Kita berpikir, kering ya kering saja, tidak mengganggu kok. Atau nanti saja sekalian saat pemangkasan besar-besaran. Nah, nanti saja, inilah yang bisa sangat merugikan taman Anda. Kayu yang kering dan mati itu bukan hanya terlihat buruk. Ini adalah sarang sempurna bagi berbagai jenis jamur busuk dan serangga penggerek. Mereka dengan senang hati bersarang di jaringan yang mati, dan seiring waktu tak terhindarkan akan menyebar ke bagian yang sehat. Ini seperti membiarkan tempat sampah menumpuk di dalam rumah dan menunggu sampai kecoaknya menyebar ke seluruh penjuru. Dahan yang sakit atau patah, itu bahkan lebih parah. Dahan itu menjadi pintu gerbang terbuka bagi infeksi apapun. Melalui retakan atau bagian yang sakit, bakteri dan spora yang terbawa angin serta hujan bisa dengan mudah masuk ke dalam pohon. Dengan membiarkan dahan seperti itu, Anda membiarkan penyakit berkembang dan menginfeksi seluruh tanaman. Oleh karena itu, ingatlah, aturan emas ini, pemangkasan sanitasi tidak mengenal jadwal. Jika Anda melihat dahan yang kering, patah atau sakit, jangan menunggu musim semi atau gugur. Ambil gunting pangkas dan singkirkan segera. Ini adalah tindakan bedah darurat yang bisa menyelamatkan nyawa pohon Anda. Masalah umum lainnya yang mudah dikenali jika kita jeli melihat tajuk pohon adalah dahan atau cabang yang saling bergesekan. Seringkali, 2 cabang tumbuh terlalu berdekatan, bersilangan, dan mulai bergesekan saat angin bertiup sedikit saja. Mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya ini adalah sumber stres dan bahaya yang konstan bagi pohon. Bayangkan Anda terus-menerus memakai sepatu sempit yang menggosok kaki Anda. Awalnya hanya ketidaknyamanan, lalu muncul lecet, dan kemudian luka terbuka yang menyakitkan. Persis hal yang sama terjadi pada cabang-cabang pohon. Gesekan yang terus-menerus akan mengelupas lapisan pelindung kulit kayu. Di area ini terbentuk semacam kapalan atau luka gesekan yang kemudian menjadi luka terbuka. Luka ini tidak akan pernah sembuh karena cabang-cabang tersebut terus bergerak dan bergesekan, melukai satu sama lain secara terus-menerus. Bagian kayu yang lembab dan rusak di area tersebut menjadi tempat ideal bagi masuknya infeksi. Spora jamur, bakteri, semuanya dengan mudah menyusup ke dalam tanaman melalui pintu yang tidak terlindungi ini. Oleh karena itu, saat memeriksa kebun Anda, selalu perhatikan pasangan bermasalah semacam ini. Salah satu cabang yang bergesekan, biasanya yang lebih lemah atau tumbuh ke arah yang salah, perlu dipangkas tanpa ragu. Dengan begitu, Anda akan membebaskan pohon dari sumber iritasi yang konstan dan ancaman potensial. Nah, sekarang mari kita bahas tentang para penguras yang dengan berani mencuri energi dan nutrisi dari pohon Anda. Kita bicara soal tunas air, water sprouts, dan tunas akar, suckers. Mari kita pahami apa sebenarnya ini. Tunas air, atau sering juga disebut tunas liar, adalah cabang-cabang yang tumbuh kuat, tebal, dan tegak lurus ke atas. Biasanya muncul pada cabang-cabang tua dan besar, atau langsung dari batang utama setelah pohon dipangkas secara drastis. Sementara tunas akar adalah tunas-tunas yang tumbuh langsung dari bagian akar pohon, dekat permukaan tanah. Keduanya merupakan respons alami pohon terhadap stres atau kerusakan. Namun tunas-tunas ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Mereka tumbuh dengan sangat cepat, menguras banyak sekali air dan nutrisi dari pohon. Padahal tunas-tunas ini hampir tidak pernah menghasilkan buah. Tujuan satu-satunya mereka adalah menumbuhkan massa daun sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat. Dengan membiarkan tunas air dan tunas akar ini tetap ada, Anda sama saja memberi makan pasukan parasit. Semua sari makanan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembentukan buah, pertumbuhan cabang produktif, atau untuk memperkuat kekebalan pohon, malah habis dihisap oleh benalu-benalu ini. Selain itu, mereka membuat tajuk pohon jadi sangat rimbun, menghalangi sinar matahari dan sirkulasi udara masuk ke bagian dalam.
Jadi mereka harus dibuang, dan yang terbaik adalah melakukannya sesegera mungkin saat tunas-tunas ini masih kecil dan lunak. Tunas-tunas seperti ini mudah dipatahkan dengan tangan tanpa meninggalkan luka besar pada pohon. Jangan beri parasit, ini kesempatan sedikit pun. Tentu, mohon maaf atas kendala teknis sebelumnya. Ini adalah bagian yang sudah diperbaiki. Kesalahan berikutnya terletak pada ketidaktahuan kita akan sifat dasar tanaman itu sendiri. Ini adalah upaya memaksanya untuk tumbuh dalam bentuk yang sama sekali bertentangan dengan karakter alaminya. Kita mencoba menjadi pemahat, padahal kita berhadapan dengan makhluk hidup yang memiliki kode genetiknya sendiri. Contoh klasik adalah ketika kita mencoba mengubah dedalu gantung, weeping willow, yang keindahannya terletak pada cabang-cabangnya yang menjuntai bak air terjun, menjadi bola geometris yang kaku. Anda akan terus-menerus memangkasnya. Namun ia akan selalu mengeluarkan tunas-tunasnya yang menjuntai, berusaha kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah pertarungan tanpa akhir. Hasilnya, Anda bukan mendapatkan tanaman yang indah, melainkan organisme yang tersiksa oleh pemangkasan terus-menerus, dipenuhi ribuan luka kecil, dan selalu dalam kondisi stres. Hal yang sama berlaku untuk upaya mengubah juniper yang tinggi dan berbentuk kolom menjadi semak yang menyebar, atau memaksa mawar rambat untuk tumbuh menjadi bola kompak. Sebelum memegang gunting pangkas, berhentilah sejenak dan pelajari tanaman tersebut. Bagaimana bentuk alaminya? Bagaimana ia ingin tumbuh? Tugas Anda sebagai pekebun hanyalah sedikit membantunya, menonjolkan keindahan alaminya, bukan merusak sifat dasarnya dengan memaksakan bentuk yang sama sekali asing. Bekerjalah bersama alam, bukan melawannya. Sekarang, mari kita bahas kesalahan yang justru merupakan kebalikan dari pemangkasan agresif, namun tidak kalah merusaknya. Kesalahan ini adalah rasa takut. Ketakutan untuk memegang gunting pangkas. Saat seorang pekebun melihat semak atau pohonnya yang tumbuh rimbun, ia takut salah potong, takut justru merusak. Akibatnya, mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tahun demi tahun, pemangkasan terus ditunda, dan kebun pun perlahan berubah menjadi hutan belantara yang lebat, tak terawat, dan sulit dilewati. Lalu, apa yang terjadi di kebun yang begitu padat? Ranting-ranting tumbuh sembarangan, saling melilit dan saling menghalangi. Sinar matahari dan udara segar tidak bisa lagi masuk ke bagian dalam tajuk pohon. Di tempat gelap dan lembab itulah tercipta kondisi ideal bagi berkembangnya penyakit jamur, seperti embun tepung atau kudis. Selain itu, tanaman mulai bersaing satu sama lain untuk mendapatkan cahaya dan nutrisi. Cabang-cabang yang lebih kuat akan menaungi dan menekan yang lemah. Buah hanya akan terbentuk di bagian paling pinggir tajuk pohon, tempat sinar matahari masih bisa menjangkaunya. Buahnya menjadi kecil, rasanya hambar, dan hasil panen pun menurun. Kebun seperti ini tidak hanya terlihat berantakan, tetapi juga terus-menerus sakit. Jangan takut memangkas. Pemangkasan yang bijaksana dan terencana bukanlah merugikan, melainkan justru bermanfaat. Anda memberikan cahaya, udara, dan rangsangan bagi tanaman untuk tumbuh sehat serta berbuah lebat. Kesalahan fatal lainnya yang sering terjadi dan membuat semua upaya sia-sia adalah memangkas tanpa tujuan. Bayangkan saja seseorang yang hanya berkeliling di kebun, lalu sesekali memotong ranting ini itu dengan gunting pangkasnya. Cetek di sini, cetek di sana. Ketika ditanya, mengapa Anda memotong dahan ini? Kemungkinan besar jawabannya adalah, entahlah, rasanya cuma mengganggu, atau iseng saja, biar kelihatan rapi. Ini adalah pendekatan terburuk yang bisa Anda lakukan. Setiap potongan yang Anda buat harus memiliki alasan yang jelas dan pasti. Anda harus memahami mengapa Anda membuang dahan tertentu itu, dan hasil apa yang ingin Anda capai. Mungkin Anda melakukan pemangkasan sanitasi, membersihkan dahan yang kering atau sakit, atau pemangkasan pembentukan untuk memberi struktur tajuk yang tepat pada tanaman muda. Bisa juga pemangkasan permajaan, merangsang pertumbuhan tunas baru pada semak tua, atau pemangkasan penjarangan, agar cahaya dan udara bisa masuk lebih baik ke dalam tajuk tanaman. Pemangkasan itu bukan asal potong atau tindakan sembarangan, melainkan proses yang terencana dan butuh pemikiran matang. Sebelum Anda memotong, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan ini. Mengapa saya melakukan ini? Apa yang akan berubah setelah dahan ini saya buang? Dan, apakah tindakan ini tidak akan merugikan tanaman? Jika Anda tidak punya jawaban yang jelas, lebih baik letakkan gunting pangkas Anda dan pikirkan lagi. Memangkas tanpa tujuan atau asal cetek
adalah cara pasti untuk merusak tanaman dan tidak akan memberikan hasil positif apapun. Ngomong-ngomong soal kebiasaan lama, mari kita luruskan satu mitos yang sangat populer dan mengakar kuat yang diwariskan secara turun-temurun. Ini adalah anjuran untuk mengoleskan pelapis tebal seperti salep pohon, cat minyak, atau sejenisnya pada semua luka bekas potongan, bahkan yang paling kecil sekalipun. Logikanya terdengar masuk akal. Kita menutup luka agar tidak kemasukan infeksi, persis seperti plester pada luka sayat di kulit. Namun, apa kata penelitian modern dan para pakar pertanian terkini? Mereka mengatakan, dalam banyak kasus, cara ini justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Terutama jika menyangkut bahan yang kental dan lengket, seperti salep pohon. Apa yang terjadi ketika Anda mengoleskan pelapis semacam itu pada luka potong yang masih segar dan basah? Anda pada dasarnya menciptakan semacam perban kedap udara. Di balik lapisan penutup ini, dalam lingkungan yang hangat dan lembab, tanpa akses udara, tercipta kondisi ideal seperti di dalam rumah kaca. Untuk siapa? Tentu saja untuk bakteri anaerob dan spora jamur penyebab pembusukan. Anda mengira sedang melindungi luka potong, padahal kenyataannya Anda justru mengawetkan semua mikroflora patogen yang sudah menempel dari udara. Luka di bawah lapisan ini tidak bisa bernapas, tidak mengering, dan mulai membusuk dari dalam. Sebagian besar luka potong kecil, berdiameter hingga 2 atau 3 cm, mampu disembuhkan sendiri oleh pohon yang sehat. Lebih baik tidak perlu diganggu sama sekali. Sementara untuk luka potong yang lebih besar, jika memang sangat ingin melindunginya, lebih baik menggunakan produk pelindung modern yang memungkinkan sirkulasi udara atau cukup lapisan antiseptik tipis. Kesalahan berikutnya mungkin terlihat sepele, tetapi bisa menimbulkan luka serius pada pohon, yaitu kesalahan dalam memilih alat. Setiap tukang kebun pasti punya gunting pangkas kesayangan yang nyaman dan sudah akrab di tangan. Sehingga seringkali muncul godaan untuk menyelesaikan semua pekerjaan hanya dengan satu alat itu saja. Namun, mencoba memotong, atau lebih tepatnya menggergaji, dahan tebal dengan gunting pangkas tangan kecil, itu sama saja menyiksa tanaman Anda. Mata pisau gunting pangkas dirancang untuk memotong dahan dengan diameter tertentu secara bersih dan rapi. Saat Anda memaksakan untuk memotong dahan yang terlalu tebal, Anda tidak benar-benar memotong, melainkan lebih seperti menekan dan mematahkannya. Anda mengerahkan tenaga besar, kulit pohon remuk, dan kayunya retak. Dalam skenario terbaik, yang Anda hasilkan bukanlah potongan rapi, melainkan luka robek yang mengerikan, dengan banyak serat kayu terkelupas dan kulit batang yang menganga. Dalam skenario terburuk, dahan itu akan patah begitu saja di bawah tekanan, merobek sebagian besar kulit dan kayu dari batang utama. Ini ibarat mencoba mengoperasi manusia dengan pisau lipat kecil. Setiap alat memiliki fungsinya masing-masing. Untuk ranting tipis, gunakan gunting pangkas. Untuk dahan yang lebih tebal dan tidak bisa lagi ditangani gunting pangkas, gunakan pemangkas dahan dengan gagang panjang. Sementara untuk dahan yang sangat tebal dan besar, satu-satunya alat yang tepat adalah gergaji kebun yang tajam. Memilih alat yang tepat bukan hanya soal kenyamanan Anda, tapi juga kunci untuk meminimalkan luka pada pohon dan mempercepat proses penyembuhannya. Sekarang, mari kita bahas kesalahan yang sering terjadi, entah karena terburu-buru atau memang belum tahu caranya. Kesalahan ini adalah mengabaikan bagian dalam tajuk pohon. Banyak tukang kebun, terutama pemula, melihat pemangkasan hanya sebagai upaya mempercantik tampilan luar. Mereka berjalan mengelilingi pohon dan memangkas ranting-ranting yang mencuat, membuat tajuknya terlihat rapi dan halus dari luar. Hasilnya, terbentuklah bola atau oval hijau yang indah di luar. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam bola hijau itu? Di dalamnya justru terjadi kekacauan yang parah. Ranting-ranting tua saling melilit, tumbuh ke dalam dan memperpadat bagian dalam dibiarkan begitu saja. Akibatnya, tajuk pohon jadi mirip sarang burung. Bagian luarnya padat, tapi di dalamnya ada gumpalan ranting yang gelap dan kusut. Kepadatan di bagian tengah ini adalah bom waktu. Pertama, sinar matahari tidak bisa masuk ke sana. Ini berarti, di dalam tajuk, buah atau daun tidak akan terbentuk dengan baik. Seluruh bagian dalam pohon ini akhirnya hanya menjadi beban yang tidak berguna. Kedua, sirkulasi udara di dalamnya hampir tidak ada. Kelembapan konstan dan bayangan menciptakan lingkungan ideal untuk tumbuhnya penyakit jamur. Penyakit bisa mulai dari jantung pohon dan kemudian menyebar ke bagian luar. Oleh karena itu, pemangkasan yang benar selalu dimulai dari dalam. Pertama, kita buang semua yang tidak perlu di bagian tengah.
membuat tajuknya lebih terang, memberinya ruang bernapas. Baru setelah itu, jika memang dibutuhkan, kita merapikan kontur luarnya. Dan inilah kita sampai pada kesalahan yang lebih condong ke ranah psikologi daripada teknik pertanian. Ini adalah praktik pemangkasan dengan prinsip ikut-ikutan tetangga. Kita melihat kebun tetangga dari balik pagar. Pohon apelnya dipangkas rapi, dan hasil panennya tampak bagus. Lalu kita memutuskan, saya mau meniru caranya saja. Kita ambil peralatan dan mulai meniru tindakannya tanpa pikir panjang. Namun, ini adalah jebakan besar. Pertama, Anda tidak tahu persis jenis apel apa yang ditanam tetangga. Setiap varietas membutuhkan pendekatan pemangkasan yang berbeda. Apa yang cocok untuk varietas yang tumbuh besar dan kuat seperti Antonovka bisa jadi merusak bagi varietas kolom. Kedua, Anda tidak tahu berapa umur pohon-pohonnya dan bagaimana kondisinya. Mungkin dia sedang melakukan pemangkasan peremajaan pada pohon yang sudah tua, sementara Anda malah ikut-ikutan memangkas parah bibit muda Anda. Ketiga, dan ini yang terpenting, Anda tidak tahu mengapa dia melakukan hal itu. Bisa jadi tetangga Anda adalah tukang kebun berpengalaman yang paham betul mengapa dia membuang setiap dahan. Atau bisa jadi dia sendiri hanya mendengar sesuatu dari orang lain dan menirunya tanpa memahami esensinya. Meniru secara membabi buta tanpa memahami biologi tanaman, dan tujuan pemangkasan adalah seperti bermain lotre. Anda mungkin beruntung, tapi bisa juga Anda justru menyebabkan kerusakan permanen pada kebun Anda. Belajarlah bukan dari tetangga, melainkan dari buku, dari para ahli, dan yang terpenting, dari tanaman Anda sendiri, dengan mengamati bagaimana mereka bereaksi terhadap tindakan Anda. Terakhir dalam daftar kesalahan kita, namun ini adalah poin paling krusial. Ini bukan soal kesehatan tanaman, melainkan keselamatan dan kesehatan diri Anda sendiri. Kesalahan ini mengenai pengabaian aturan keselamatan dasar saat berkebun. Kita sering berpikir bahwa memangkas tanaman adalah kegiatan yang damai, bahkan menenangkan. Namun kita lupa bahwa di tangan kita menggenggam alat-alat tajam seperti gunting pangkas, pisau, dan gergaji. Ditambah lagi, pekerjaan sering dilakukan di ketinggian. Setiap tahun, puluhan bahkan ratusan pegiat kebun mengalami cedera serius. Jatuh dari tangga yang tidak stabil atau bangku yang rapuh adalah skenario klasik yang sering berujung pada patah tulang. Mencoba meraih dahan yang terlalu jauh, kehilangan keseimbangan, lalu tersayat dalam oleh gergaji atau gunting pangkas yang tajam, atau dahan tebal yang patah saat dipangkas, lalu jatuh dan menimpa kepala. Oleh karena itu, mohon jangan pernah melupakan aspek keselamatan. Pastikan tangga yang Anda gunakan kokoh dan ditempatkan di permukaan yang rata. Selalu kenakan sarung tangan tebal untuk melindungi tangan Anda. Jika Anda bekerja menggunakan gergaji di atas kepala, jangan malas mengenakan kacamata pelindung agar serbuk gergaji tidak masuk ke mata. Jangan bekerja sendirian jika pekerjaan pemangkasan yang rumit dan di ketinggian akan dilakukan. Jangan terburu-buru. Lebih baik meluangkan waktu ekstra 5 menit untuk memindahkan posisi tangga daripada harus mengambil risiko membahayakan kesehatan Anda. Ingatlah, tidak ada hasil panen maupun keindahan pohon yang sebanding dengan keselamatan diri Anda. Jadi, apa yang terjadi ketika semua kesalahan kecil yang tampak sepele ini menumpuk? Ini bukan sekadar taman yang terlihat tidak rapi atau kurang terawat. Lebih dari itu, ini adalah taman yang sakit, taman yang menderita. Potongan yang salah bisa menjadi gerbang terbuka bagi jamur dan bakteri. Pemangkasan di waktu yang tidak tepat akan membuat Anda kehilangan panen dan bunga selama setahun penuh. Dan pangkas habis yang agresif bisa saja membunuh pohon muda penuh kehidupan yang sudah Anda tanam dengan penuh kasih sayang. Ironisnya, saat berniat membantu, justru kitalah yang dengan tangan sendiri menciptakan masalah yang kemudian harus kita hadapi mati-matian. Kita mengobati penyakit yang justru kita sebabkan sendiri, mungkin dengan gunting pangkas yang kotor. Kesimpulan utama dari semua ini sederhana. Pemangkasan bukanlah tindakan kekerasan terhadap tanaman, melainkan dialog yang bijaksana dan penuh hormat dengannya. Anda perlu memahami apa yang Anda lakukan, mengapa Anda melakukannya, dan apa hasil dari setiap potongan yang Anda buat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat, dukung channel kami dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Ini sangat membantu kami untuk terus menciptakan konten baru untuk Anda. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Kesalahan mana dari yang disebutkan tadi yang pernah Anda lakukan di kebun Anda, bahkan tanpa menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Atau
Mungkin Anda punya kesalahan unik Anda sendiri yang tidak saya sebutkan. Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari belajar dari kesalahan bersama-sama.